Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, qala musanniful kitab Hadratus Syekh rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, yang lalu sudah membahas kudrat, sudah membahas pula ta'alluqnya kudrat ya. Hingga lanjut kepada sifat iradah. Di kudrat yang banyak menjadi masalah bukan pada mengimani sifat kudratnya, tapi seringkali seseorang mengimani kudrat secara berlebihan gitu loh. Dia mengatakan Allah itu kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini bahkan kiai, ustadz seringkali sampai pada ucapan yang seperti itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi seakan-akan kudrat itu mampu menciptakan segala perkara yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Perkara itu kan ada 3 yang ditemu oleh akal kan. Perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang jaiz. Sedangkan akal menemukan bahwa perkara wajib dan mustahil itu perkara yang tidak mengalami perubahan. Maka keduanya itu ya tidak diciptakan. Enggak bisa diciptakan perkara mustahil, bagaimana mau diciptakan. Jadi mengimani kudrat jangan sampai berlebihan sampai mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Harus Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Itu dong. Jadi segala sesuatu itu bisa diciptakan oleh Allah apa saja, tapi perkaranya harus perkara jaiz, perkara yang mungkin terjadi. Kalau perkara yang tidak mungkin terjadi, maka itu tidak bisa diciptakan. Tidak mungkin terjadi dan tidak pernah terlihat, beda kemarin kita omongkan. Tidak mungkin terjadi itu sama sekali nggak akan mungkin bisa diciptakan. Kalau nggak pernah terlihat, itu perkara yang tidak biasa. Kok tiba-tiba terjadi? Namanya luar biasa. Allah mampu menciptakan perkara yang luar biasa. Kenapa? Karena itu masih masuk perkara jaiz. Tapi kalau perkara yang mustahil, ini bukan ranahnya kudrat, bukan ta'alluqnya kudrat. Nah, jadi harus dibatasin. Kalau nggak ngaji, ya begitu. Kenalnya kudrat secara lahiriah, secara kamus, secara terjemah Maha Kuasa. Kuasa apa? Kuasa bikin apa aja. Jadi ini kamu jadi tahu batasannya sifat kudrat. Terus yang berikutnya wa yajibu fi haqqi ta'ala al-iradah. Wajib Allah bersifat iradah. Apa iradah itu? Wa yuradifuha al-masyiah, kehendak. Wajib Allah bersifat berkehendak. Kehendak bagi Allah maknanya adalah tukhassis
menentukan atau menetapkan. Kalau kita mau disebut kita ini punya kehendak, maka kehendak kita itu adalah gharad atau tamani atau mengharapkan atau menginginkan sesuatu, maknanya berharap pada sesuatu. Kalau Allah berkehendak, maknanya menetapkan sesuatu itu akan terjadi. Lah iradah itu apa? Iradah itu adalah sifat. Kehendak itu adalah sifat. Sifat yang maujudatun, yang sifat itu wujudiyah. Artinya apabila dibuka hijab kita akan melihat sifat tersebut. Yang sifat tersebut qadimatun, perkara yang qadim, enggak ada awalnya. Qaimatun bidzati ta'ala, yang berdiri pada zatnya Allah. Sifat yang ada pada zatnya Allah, tapi sifat itu bukan perkara lain dari Allah. Disebut sifat iradah, tapi sifat tersebut bukan perkara lain dari zatnya. Jadi enggak seperti jirim dan a'rad itu loh. Kalau jirim a'rad kan perkara lain, yang keduanya tersusun. Kalau kudrat dan zatnya Allah, iradat dan zatnya Allah, ini bukan perkara lain. Di sifat yang qaimatun bi dzati ta'ala tukhassisu bihal mungkin, yang kerjanya atau hubungannya dengan perkara lain adalah menentukan keadaannya si mungkin yang akan diciptakan. Kan yang namanya sifat wujudiyah, sifat yang punya ta'aluk itu pasti punya tuntutan. Kalau dikatakan ini orang ini punya keinginan, tanya lah pingin apa? Enggak pingin apa-apa. Punya keinginan tapi enggak ingin apa-apa. Kalau punya keinginan, punya kehendak, ya pasti ada yang dikehendaki. Maka Allah bersifat dengan sifat iradah, dan Allah berkehendak pada sesuatu. Apa yang Allah kehendaki? Bi ba'dzi ma yajuzu alaih. Ada dua kerja. Ini dua nama kerjanya iradah. Digambarkan kerja iradah yang pertama disebut di sini bi ba'dzi ma yajuzu alaih, menentukan dengan sifat iradahnya Allah pada sebagian dari perkara yang akan terjadi. Kenapa kok sebagian? Karena nggak bisa menentukan semuanya. Menciptakan itu ya harus mau diciptakan pada sesuatu yang tertentu. Ciptakan kotak, harus ditentukan sebagiannya. Ini bisa warnanya hitam, bisa biru, bisa hijau, bisa ungu, bisa. Maka ketika mau diciptakan harus ditentukan. Ini mau bikinnya yang apa? Kalau nggak ada ketentuan salah satunya, ya nggak bisa dimunculkan. Udah bikin aja. Kayak mau dibikin apa? Bentuknya kayak apa? Harus ditentukan. Bisa begini, bisa kotak, bisa persegi. Maka sesuatu yang mungkin terjadi itu harus ditentukan sebagiannya dari keumuman yang mungkin terjadi. Secara umum sesuatu itu nanti akan ditentukan oleh Allah pada 6 perkaranya. Yang ada pada kita kalau mau dikelompokkan nanti ada 6 perkara yang ditentukan oleh Allah. Imma bil wujudi awil adami. Yang pertama, Allah menentukan akan dibikin wujud, akan diwujudkan atau akan ditiadakan. Artinya pada saat ini sesuatu yang akan diwujudkan apa? Oh, matahari, bulan, malaikat. Allah menentukannya siapa yang akan wujud pada saat itu.
Lah yang akan ditiadakan siapa? Ini mana yang akan wujud, mana yang akan tiada, akan Allah tentukan. Nah, wujud kita ya Allah tentukan salah satunya. Nggak bisa kamu itu dibikin kamu itu ya wujud, ya Adam, ya nggak bisa, harus salah satunya. Akan diwujudkan atau akan diadamkan. Maka menentukan salah satunya itu namanya ta'alluqnya irodah yang pertama disebut ta'alluq apa? Tanzizil qadim. Au bisifati kal bayadi awisawat, atau dengan sifat akan disifati dia itu nanti menjadi orang yang kulitnya putih atau kulitnya hitam. Allah tentukan. Bukan wis pokoknya bikin aja orang, kamu dibikinnya kayak apa ini? Ada yang kulitnya kuning, ada yang putih, ada hitam, ada yang coklat, ada yang sawo apa? Busuk, ada yang komplit. Au bil ghina au bil fakir. Nanti akan jadi orang kaya di dunia ini atau akan jadi orang fakir. Allah tentukan pula salah satunya. Enggak bisa ini ya melarat, ini ya kaya, yang enggak bisa. Harus menerima salah satunya. Atau akan dijadikan orang kafir atau orang mukmin. Allah menentukan. Au bil ilmi au bil jahli, atau akan dijadikan orang yang bodoh atau orang yang pinter. Ila ghairi dzalik, dan dengan sifat-sifat yang macam-macam. Terus Allah tentukan pula kal maqadir, apa tuli abil qasri, tinggi atau pendek nanti orangnya. Kan zaman Nabi Adam orangnya berapa? 30 apa 60 hasta. 60 hasta itu berapa? 30 meter, 33 meter. Zaman Nabi Adam lah, kalau masuk sini kan ribet gitu ya. Yang lemprak terus itu jangan bangun keluar. Nah, sini tambah kecil. Ini enggak mengkeret sendiri, enggak otomatis mengkeret, enggak. Lo kira mengkeret? Hah? Generasi ke generasi gedenya seperti apa ya Allah tentukan. Oh generasi ini akan segini, Ini enggak terus gede sendiri, kecil sendiri, enggak. Kamu mau fitness kayak apa kalau di kopdotnya itu kecil ya enggak gede-gede, enggak. Kalau dilepas dari kopdot diganti yang gede baru nanti gede, enggak terus. Ini saya gedenya gara-gara telur nih. Fitness makan telur badan gede ya. Kudratnya Allah enggak kepake dah. Makodirnya Allah tentukan, akan kota, akan ini makodir namanya ukuran. Wa kal azminah, nah, juga waktunya, kapan dia akan muncul, Allah menentukan tuh. Kan munculnya kita bisa kapan saja kan? Artinya bisa dulu zaman Nabi Adam, bisa zaman Nabi Musa, bisa zaman Nabi Isa, bisa zamannya apa? Pak Harto, apa ini kan muncul dengan Pak Jokowi ya. Ini munculnya zaman kemunculannya Allah tentukan. Kenapa kalau ditentukan? Karena bisa saja muncul di zaman mana saja. Kalau nggak ditentukan, ya kamunya nggak bisa muncul. Allah tentukan, oh munculnya pada zaman ini. Oh Nabi Adam muncul pada zaman ini, Nabi ini muncul zaman ini. Ini ada waktu yang Allah tentukan namanya. Kakauni fi zamani Ibrahim atau fi zamani Isa alaihi wassalam. Au wal amkinah, dan juga Allah tentukan apa tempatnya. Fi Makkah au fi Taif, akan dilahirkan di Mekah atau di Taif atau di Lagoa.
atau di Marunda, ini Allah menentukan kelahirannya. Makanya kadang ada yang lagi naik becak lahir, belum ke rumah sakit, memang Allah tentukan di atas becak lahirnya. Namanya sesuai dengan tempatnya gitu. Namanya siapa? Namanya becak. Kenapa? Lahirnya di becak, Pak. Oh, lahirnya di becak. Ada yang namanya mangkok. Kenapa? Pas lahir harus ada mangkok di situ. Namanya mangkok, Pak. Ada yang lahirnya pas banjir, ada yang lagi demo lahir, ada yang kok lahirnya nggak pas waktunya. Yang nentuin waktunya bukan kita, yang nentuin waktunya Allah. Ya kayak kamu mules lah, yang nentuin waktu keluarnya ya kadang udah ditahan-tahan masih keluar aja karena waktunya. Kalau waktunya sesuai maunya kita ya pas semua. Makanya ada orang lahir, saya mau milih nanti lahirnya waktunya tanggal sekian. Ada ya? Pesan sama dokter ya? Hah? Iya. Terus diapain? Sesar, dibelek. Saya memilih waktu lahirnya anak saya sendiri. Ya Allah, kadang suka lupa sama kudratnya Allah, ini lupa. Nah kalau ente milih waktunya, ente bisa milih menghidupkannya enggak gitu loh. Nah, kalau ente bisa ngidupin sesuai maunya ente, bisa dipilih waktunya. Nah, hidupnya aja Allah yang menentukan, bagaimana ente bisa pilih waktunya ya. Jadi kalau manusia hanya bisa mengkirakan aja, nanti kira-kira sekian. Tapi waktu pasnya kapan, detiknya kapan, itu Allah yang mengetahuinya. Terus wal jihad, tuh posisinya aja Allah tentukan. Coba. Kamu masuk masjid, mau ikut pengajian. Ini masuknya kamu ditempatkan oleh Allah di sini, itu sudah namanya dikhususkan oleh Allah. Tentukan kamu nggak ditentukan oleh Allah sekarang ini berada di tempat lain, nggak di sana, tapi Allah tentukan kamu di sini. Ini Allah menentukan dari kemungkinan kamu sekarang berada di mana saja, Allah tentukan kamu di tempat ini. Udah nyampe di sini, Allah tentukan pula kamu akan di sebelahnya siapa duduknya nanti, nggak ngacak enggak. Lu kira ngacak gitu masuk milih tempat sendiri. Kayaknya kamu milih tempat sendiri-sendiri. Saya nggak rencana mau duduk sebelahnya ente gitu. Alhamdulillah nih kok bisa beruntung duduk sebelahnya kamu. Itu bukan nggak sengaja, tapi atas pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kamu lihat rumah yang bentuknya macam-macam semrawut itu, kata dinas penduduk aja bingung nih rumah siapa aja, kantor pajak aja bingung ngaturnya. Allah enggak. Allah tentukan fulan akan di sini, fulan akan di sini. Jadi posisi kita akan di mana saja itu pun atas pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Atas ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kamu kok duduk sebelahnya si Anu, sudah terima aja, jangan apes duduk sini nih, pindah aja lah, terima aja. Yang ngatur Allah tempat duduknya, tinggal dicari mana yang kebaikannya. Wa fi au wajihatin kakaunihi fi jihatil masyriqi au fi jihatil maghrib. Kamu dilahirkan di Jakarta. Jakartanya di mana? Kan Jakarta luas, enggak terus Jakarta doang kan enggak. Oh, Jakarta Barat, oh Jakarta Utara. Jakarta Utara juga masih luas. Di mana utaranya? Oh di Warakas, apa di Agoa, di Marunda. Marunda juga masih luas. Gitu loh. Sampai spesifiknya Allah tentukan gitu loh. Akan lahirnya di sini. Ini namanya jihad mahsus. Jihad mahsus ini menggantikan semua jihad-jihad yang lain, gitu maksudnya. Tempat yang mahsus menggantikan tempat-tempat yang lain. Zaman yang mahsus menggantikan zaman-zaman yang lain. Terus ukuran yang mahsus menggantikan ukuran-ukuran yang lain. Sifat yang mahsus menggantikan ukuran sifat-sifat yang lain. Jadi wujud Adam sifatnya Allah tentukan, ukurannya Allah tentukan,
zamannya Allah tentukan, tempatnya Allah tentukan, terus arahnya Allah tentukan. Ini yang Allah tentukan pada kita ada 6 perkara. Kalau kamu melihat diri kamu, maka 6 keadaan kamu itu enggak muncul secara otomatis, enggak. Tapi Allah yang menentukannya. Itu apa? Atas sesuatu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengkhususkan itu maknanya apa? Ta'alluq tanzizil qadim. Lah sebelum menentukan ini, sebelum kamu ditentukan akan jadi mukmin atau kafir, akan jadi baik atau enggak, Allah menentukan matahari, malaikat, sebelum semua ditentukan, Allah mampu menentukan semuanya. Artinya Allah mampu menentukan semua manusia itu jadi baik semua. Kan dikatakan di Al-Quran, kalau Allah mau bisa saja sedunia itu mukmin semua. Kayak contohnya siapa? Malaikat ya dibikin mukmin semua. Dan dikatakan kalau Allah mau lah, maunya kapan? Sebelum makhluk ditentukan keadaannya, maka Allah mampu menentukan keadaan makhluk menjadi apa saja. Nah, kerja menentukan menjadi apa saja itu disebut namanya ta'alluq suluhil qadim gitu. Allah siap, pantas menjadikan makhluk atau mungkin ditentukan menjadi apa saja. Fir'aun ditentukan jadi nabi, boleh pada suluhil qadim. Sedunia mukmin semua sah pada suluhil qadim. Sedunia kafir semua sah pada suluhil qadim, gitu loh. Jadi pada suluhil qadimnya itu Allah boleh menentukan semua keadaan pada kita, nggak terbatas. Kayak saya lah. Saya sekarang di sini, maka pada suluhil qadimnya saya itu boleh di mana saja. Allah nggak harus bikin saya di sini, nggak harus. Allah nggak harus bikin kamu jadi ini, Allah nggak harus bikin kamu jadi ini, jadi ini. Ketika kok kita menjadi sesuatu, maka sesuatu itu dipilih oleh Allah atas kemauannya sendiri. Jadi memilih kita menjadi sesuatu namanya ta'alluq apa? Tanzizil qadim. Siap menjadikan apa saja tanpa ada batas, boleh menjadi apa saja, namanya ta'alluq suluhil qadim. Jadi kalau mau diringkas, iradat punya 2 macam ta'alluq. Yang pertama ta'alluq suluhil qadim, yang kedua ta'alluq tanzizil qadim. Menentukan segala sesuatu atau menentukan sebagian dari sesuatu. Kalau yang sudah ditentukan sebagian ini tanzizil qadim, ini hubungannya sama apa? Qudrat, sama tanzizil hadis. Kalau sudah ada tanzizil qadim, maka yang di tanzizil qadim ini nanti satu persatu akan dimunculkan oleh Allah sesuai dengan ilmu. Yang dikatakan kulla yaumin huwa fi sya'n. Artinya tiap-tiap waktu yang ada di iradah Allah itu dimunculkan sesuai ilmunya. Tidak munculkan. Tidak ada yang di iradah itu nggak muncul, nggak dimunculkan, nggak ada. Dan dimunculkannya satu persatu sesuai ilmunya. Allah tahu fulan yang akan muncul, Allah tahu fulan yang akan, maka dimunculkan satu persatu. Yang diadamkan ya diadamkan, yang diwujudkan diwujudkan, hingga segalanya berjalan sesuai dengan kehendak dan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 2 macam ta'alluq. Terus wazidduha, dan lawannya iradah, al-iradah karohatu, yaitu al-karohah.
atau terpaksa, bimakna adamil iradah, yang maknanya tidak adanya sifat iradah. Artinya Allah menciptakan sesuatu bukan atas kehendaknya sendiri. Mustahil Allah bikin sesuatu bukan atas kehendaknya sendiri. Terus gimana jadinya? Kok bikin sesuatu bukan atas kehendaknya sendiri, artinya bagaimana? Kalau sampai menisbatkan pada Allah itu ada fi'il selain fi'il takdir. Selain takdir apa? Ada tabiat, ada fi'il elat. Kalau Allah menjadikan sesuatu dengan fi'il elat, maka akan terjadi sesuatu muncul tidak atas kemauannya Allah. Allah menjadikan sesuatu dengan tabiatnya, maka akan muncul sesuatu tanpa kehendaknya Allah. Tapi sesuatu itu muncul bukan dengan tabiat, bukan dengan elat, tapi dengan fi'il iradah. Maka mustahil Allah itu bersifat karohah. Artinya menjadikan sesuatu dengan keadaan terpaksa, bukan atas pilihannya sendiri. Nah ini banyak dipermasalahkan oleh para ulama, para ustadz, para kiai, banyak mempermasalahkan masalah ini. Keburukan dan kebaikan itu yang dikehendaki Allah yang mana? Oh, Allah yang menghendaki yang baik-baik saja. Allah nggak menghendaki yang buruk. Padahal kita omong tadi di ta'alluq, sifat, segala sifat itu dikehendaki oleh Allah. Nggak ada satupun sifat pada kita yang muncul nggak Allah kehendaki, nggak ada. Maksiatnya, taatnya Allah kehendaki, kafirnya, mukminnya Allah kehendaki. Hingga baik dan buruknya kita itu berjalan atas kehendaknya Allah. Maka seringkali orang ngomong salah pengertian hingga dia mengucapkan apa? Allah itu menginginkan kita semua jadi orang baik. Ini seringkali kita dengar ucapan itu. Mau yang ngomong ustadz, ngomong kiai, Allah itu pingin kita semua jadi orang baik. Lah kalau Allah pingin kita jadi orang baik, ya pasti semuanya baik. Wong keinginan Allah itu menentukan, gitu loh. Apa yang Allah kehendaki itu ketentuan. Kalau Allah menghendaki kita semua baik, ya kita pasti jadi. Lah nyatanya kok enggak baik semua? Oh, karena ada setan yang menghalangi kita untuk berbuat baik. Jadi setan menghalangi kehendaknya Allah, gitu loh. Berarti ada yang kemudian dikehendaki Allah jadi baik, terus setan menggoda, gagal, orangnya tetap jadi baik. Ada yang dikehendaki Allah baik, setan berhasil menggoda, maka gagal jadi orang baik, jadinya orang jelek. Padahal Allah pinginnya jadi orang baik, tapi digagalkan sama setan, gitu loh. Jadi kehendaknya setan sama kehendaknya Allah itu kuat mana sebenarnya? Apa kamu kira kehendaknya Allah itu harapan? Lah Allah mengharapkan ke siapa? Kalau kita mengharapkan Allah menolong kita, kalau kehendaknya Allah juga harapan, Allah mengharapkan siapa? Gimana sih? Jadi jangan ngomong Allah itu pingin kita itu semua jadi baik, jangan. Kalau yang Allah inginkan pasti terjadi. Makanya dalam pemahaman ahli sunnah nanti ada yang namanya ridho, ada yang namanya ridho, ada yang namanya suhud, ada yang namanya diridhoi,
ada yang namanya dibenci gitu loh. Apa sih maksudnya diridhoi? Nah, Ahlussunnah menjelaskan diridhoi dan dibenci ini punya dua pemahaman. Kita harus tahu dulu kata Imam Nawawi, wa'lam annal iradata indal ahli sunnah ghairu amrin wa ghairu amrin wa ridha wal ilmi. Iradah menurut ahli sunnah itu bukanlah perintah gitu loh. Bukan pula ridho, bukan pula ilmu. Ada yang namanya perintah. Allah memerintah hambanya. Perintah Allah dan kehendak Allah itu dua perkara, bukan satu perkara. Banyak orang menganggap kehendak Allah dan perintahnya satu perkara. Maka dikatakan Allah itu pingin kita semuanya baik. Bedakan, itu bukan keinginan, tapi itu perintah gitu. Jadi perintah Allah dan kehendak Allah itu dua perkara menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Emangnya ada yang enggak begitu? Ada. Kata Mu'tazilah, keduanya itu satu. Kalau Allah memerintah, ya Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, berarti Allah memerintah. Keduanya satu perkara. Jadi ta'aluknya iradah dan ta'aluknya kalam dianggap satu ta'aluk, satu kerja. Padahal kehendak ya punya urusan sendiri kerjanya, perintah Allah juga punya urusan sendiri kerjanya. Jangan dianggap satu perkara. Kalau Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik semua, ya betul. Allah perintah kita untuk sholat, Allah perintah kita untuk haji, untuk zakat, betul, itu perintah. Undang-undang, peraturan. Beda sama kehendak. Kehendak itu menentukan mana yang nanti akan sholat, mana yang nanti akan puasa, mana yang nanti akan zakat. Ini Allah menentukan orang-orang yang akan berjalan di atas perintah atau tidak berjalan di atas perintah. Gitu dong. Ini keduanya ditentukan oleh Allah, mana yang berjalan di atas perintah dan mana yang tidak berjalan di atas perintah. Jadi jangan dianggap iradah dan perintah itu satu perkara. Ahlussunnah membedakan keduanya. Lah ridho itu apa? Oh, ridho itu lain lagi dari perintah. Ridho lain lagi dari kehendak. Apa sih ridho? Ridho itu kecocokan antara kehendak dan perintah, gitu loh. Kalau ada orang dikehendaki oleh Allah, dijalankan sesuai perintahnya, artinya Allah menghendaki orang itu diridhoi, gitu loh. Allah meridhoi hambanya, maknanya Allah menjalankan hambanya, menjadikan hambanya berjalan sesuai dengan perintahnya. Nah sebaliknya, kalau Allah menjadikan seorang hamba tidak berjalan di atas perintahnya, maka Allah tidak meridhoinya. Gitu. Namanya sukhud. Maka dikatakan faqad yuridu wa ya'muru wa yardha. Kal imani man alimallahu imanahu mithli Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu wa hadza yuqalu lahu wajibun li ghairihi, wajib aridhi. Seperti contohnya apa? Allah berkehendak menciptakan seseorang. Contohnya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Allah memerintahkan dia untuk sholat, puasa, untuk haji, untuk masuk Islam. Dan Allah meridhoinya, artinya Allah menjalankan dia sesuai dengan perintahnya. Maka Sayyidina Abu Bakar termasuk orang yang diridhoi oleh Allah. Artinya dijalankan
sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ilmunya. Di ilmunya Allah mengetahui keimanan Sayyidina Abu Bakar. Maka Allah menghendaki Sayyidina Abu Bakar dan menjalankannya sesuai perintahnya. Maka ini cocok dengan yang diilmu oleh Allah. Umpamanya begini, Allah menghendaki semua orang itu baik, termasuk Abu Lahab, termasuk Fir'aun. Orang juga enggak? Orang. Allah menghendaki semua orang baik, termasuk Fir'aun. Lah yang di ilmunya Allah yang baik yang mana? Gitu. Oh semuanya baik di ilmunya Allah. Lah kok jadinya ada yang enggak baik? Loh. Berarti ada yang terjadi enggak cocok dengan ini, mustahil. Ada ilmunya Allah khilaf dengan yang terjadi. Di ilmunya Allah taunya semua orang baik, tiba-tiba kamu kaget nggak kira-kira? Anak saya itu saya kira baik loh. Wih tahu-tahu, masya Allah. Duh begini, kaget nggak kamu? Karena berbeda dengan yang di ilmu. Lah kalau yang terjadi di alam begitu, yang di ilmunya Allah beda dengan yang terjadi lah gimana? Di ilmunya Allah semuanya baik. Kenapa? Karena Allah menghendaki baik. Allah perintahkan, kok ada yang jelek terjadi tapi nggak cocok sama ilmunya Allah? Ini mustahil. Ada khilaf ilmunya Allah dengan yang terjadi. Namanya apa begitu? Juhul, begitu dong. Kalau khilaf yang di ilmu kamu dengan yang terjadi berarti kamu apa? Bodoh, nggak tahu tentang apa yang mustahil. Jadi Ahlussunnah mengatakan apa? Allah menghendaki Sayyidina Abu Bakar dimunculkan. Dikehendaki pula dia jadi orang iman sesuai perintahnya Allah. Maka dimunculkan ini sesuai ilmunya. Karena di ilmunya mengetahui Sayyidina Abu Bakar akan jadi orang yang iman. Lah Fir'aun di ilmunya Allah apa? Kafir apa mukmin? Kafir. Kalau Fir'aun di ilmunya Allah mukmin, ya pasti munculnya mukmin. Bagaimana masa di ilmunya Allah berbeda dengan yang terjadi? Makanya begini, di ilmunya sutradara kamu jadi jagoan. Begitu main film penjahat, bingung, ini kok jadi penjahat? Kan gua nulisnya jadi jagoan. Yang nyoteng siapa ya? Kan rame. Di ilmunya Allah Fir'aun itu kafir, maka dimunculkan Fir'aun dan dijalankan tidak sesuai dengan perintahnya, gitu loh. Dikasih Nabi Musa nentang, dikasih dalil nggak terima, dikasih bukti nggak mau. Ini Allah jalankan dia tidak sesuai dengan ilmunya Allah, apa dengan perintahnya Allah, hingga dia dikatakan tidak diridhoi. Terjadinya ini sesuai dengan ilmunya, harus begitu. Kalau nggak begitu, ada yang keluar dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dengan ilmunya Allah mustahil. Kamu mengatakan Allah nggak tahu yang terjadi, Allah bodoh tentang sesuatu, gimana? Ini konsekuensi kamu mengatakan iradah dan perintah satu perkara. Konsekuensinya kamu mengatakan Allah bodoh tentang sesuatu. Kalau Allah merintah berarti Allah menghendaki. Kayak gitu beginilah. Berarti kalau Allah melarang, gini. Kalau Allah merintah berarti Allah menghendaki. Kalau Allah melarang berarti tidak menghendaki, gitu loh. Allah melarang orang kafir, Allah melarang orang zina, Allah melarang orang riba, Allah melarang orang bohong, berarti semua itu terjadi bukan atas kehendaknya Allah. Kenapa? Karena Allah menghendaki sesuai dengan perintah. Yang diperintahkan Allah itu yang dikehendaki oleh Allah.
yang enggak diperintah Allah, enggak dikehendaki oleh Allah. Berarti orang yang zina, kafir, atas kehendak siapa terjadinya? Oh, atas maunya dia sendiri, atas pilihannya dia, ya atas goda setan, atas bujukannya setan, atas Allah enggak begitu. Allah enggak menghendaki dia jadi orang kafir. Nah, pertanyaan begini, yang di ilmunya Allah apa? Begitu dong. Yang di ilmunya Allah tentang orang-orang ini apa? Jadi orang kafir, jadi orang maksiat, atau jadi orang mukmin? Kalau kamu katakan kehendaknya Allah dan perintahnya Allah harus jadi satu, berarti yang Allah kehendaki, Allah perintahkan, yang Allah enggak kehendaki, Allah enggak ciptakan. Sama aja ngomong, lah yang dikehendaki Allah itu dari mana asalnya? Itu tanyanya. Kan kehendak hubungannya sama apa? Ilmu. Bagaimana menghendaki sesuatu yang di ilmunya nggak ada? Saya mau menghendaki sesuatu yang nggak saya ketahui, bisa? Saya pingin nih, pingin apa? Nggak tahu. Nanti waras. Enggak, bener saya pingin nih. Pingin apa? Enggak tahu. Pingin kok enggak tahu, gimana sih? Allah menghendaki sesuatu, berarti sesuatu itu diketahuinya. Itu dong. Diciptakan, dimunculkan. Fir'aun dikehendaki jadi apa? Kalau dia dikehendaki jadi orang baik, berarti di ilmunya Allah dia baik. Allah menghendaki dia baik, ya di ilmunya baik. Kok tahu-tahu munculnya jadi namanya khilaf, mustahil demikian. Jadi ridho cocoknya apa? Kehendak dengan perintah dengan ilmu. Ketiga-ketiganya cocok, maka namanya ridho. Li'annahu haitsu ta'allaqa ilmullahi wa iradatuhu biwujudihi fi waqtin wajaba wujuduhu fihi wa yastahilu adamuhu fi dzalikal waqti wa yuqalu lahu mustahilun li ghairihi. Sesuatu yang diketahui oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadinya pada waktu dimunculkan. Pasti terjadinya. Gambaran begini. Pabrik mau bikin gelas. Boleh enggak gelas itu dibikin kotak? Boleh enggak? Ada gelas kotak? Ada. Gelas itu mau dibikin tinggi, boleh? Gelas mau dibikin warnanya hijau, boleh? Boleh. Maka ini berarti gelas itu masih mungkin menjadi apa saja, bentuknya apa saja, warnanya apa saja, mungkin terjadi. Tapi ketika pabrik sudah menentukan cetakannya bundar, maka ketika muncul bisa kotak enggak? Bisa kotak enggak? Wajib bundar gitu loh. Kenapa kok wajib bundar? Wajib sesuai dengan kehendak dan ilmunya, gitu loh. Sesuatu itu muncul wajib sesuai dengan kehendak dan ilmunya. Kalau Allah menghendaki semuanya baik, wajib muncul sesuai dengan kehendak dan ilmunya. Kok nyatanya nggak muncul lah ini paham yang rusak. Jangan ikut-ikut paham yang mengatakan perintah dan kehendak sama. Kalau Allah merintah, Allah menghendaki. Kalau Allah melarang, berarti Allah tidak menghendaki. Jadinya begitu nanti. Berarti ada yang terjadi tidak atas kehendaknya Allah.
mau maksiat yang itu bukan Allah yang bikin. Itu secara zahir. Nih, kamu nggak bisa mengakui kalau saya zina. Kamu kok zina kenapa? Allah yang bikin. Nggak bisa kamu akui begitu. Kamu kok minum arak kenapa? Allah yang bikin. Loh kamu kok begitu korupsi kenapa? Allah yang bikin. Gimana lagi? Kamu kok nggak sholat subuh jam 7 bangun? Dibikinnya begini, gimana lagi? Itu loh. Ini yang demikian harus kamu bedakan. Sesuatu yang ada pilihan kamu di situ, secara hakikat itu semua diciptakan Allah, tapi secara syariat kamu mengakui itu perbuatan kamu. Mau itu perbuatan baik, perbuatan buruk, kita akui itu perbuatan saya. Bukan terus disandarkan kepada Allah seluruhnya yang tujuannya untuk menghindari hukum. Nah, ini berat nih, jadinya Jabariyah. Banyak ahli sunnah keserempet jadi Jabariyah, banyak menyenderkan takdir kepada Allah tapi tujuannya untuk menghindari hukum. Kayak contohnya kita punya anak nggak naik kelas, nilainya jeblok 3 semualah, rapot kayak pemadam kebakaran, isinya merah semua dulu ya. Begitu lapor pulang ke rumah, kita nanya, terima rapot ya? Ini bapak lihat rapotnya, berapa nilainya? Enggak naik kelas. Kita ambil pentungan kan. Kata anaknya, tunggu dulu pak, jangan marah. Kenapa? Takdir pak. Takdir kan repot. Jadi dia yang bawa takdir, tujuannya apa? Biar nggak dihukum gitu loh. Lah, bawa takdir bukan begitu caranya. Bawa takdir itu mengakui ini dimunculkan oleh Allah. Kamu nggak mengakui ada Tuhan lain selain Allah, itu bawa takdir. Adapun urusan syariat ya kamu tanggung jawab. Kalau itu terjadi atas pilihan kamu, maka kamu akan dihukum oleh Allah. Beda dengan yang tadi nggak sholat subuh tuh beda. Kamu malam tidur, bangun kok jam 7 siang, berarti kamu tidur nggak sholat subuh bukan atas maunya kamu. Maka yang demikian, kamu nggak akan disalahkan oleh syariat, nggak akan dihukum karena meninggalkan sholat subuh. Kenapa? Karena kamu ketika meninggalkannya bukan atas pilihan kamu. Beda ketika azan kamu remeng-remeng dulu, tanggungan. Nah, kamu nggak subuhan karena pilihan kamu berarti. Tapi ketika kamu nggak tahu waktu sama bangun jam, ya Allah jam 7. Kamu ninggalin subuh. Tapi ninggalin subuhnya bukan atas pilihan kamu. Tidurnya udah pas malam. Kok bangunnya kebablasan? Itu namanya Allah tentukan kamu, dan Allah nggak akan menghukum, akan terangkat pena kata Allah. Nah, pena hukuman akan diangkat untuk siapa? Untuk anak yang kecil sebelum balik, orang gila sampai dia sadar, orang yang tidur sampai bangun, gitu loh. Jadi ketika itu terjadi, kamu nggak disalahkan. Kenapa? Kamu nggak atas pilihan kamu. Jadi kamu harus bisa bedain nih. Jangan terus tiba-tiba, berarti zina takdirnya Allah. Itu fil hakikoh. Di dalam makna iman, kita iman khairihi wa syarihi min Allah. Allah menjadikan sesuatu pada diri kamu. Beginilah, kita ini digambarkan seperti bayi yang dituntun kalau jalan. Bayi yang baru mulai jalan itu, kalau mau jalan diapain? Dituntun, itu jalan ke sono, jalan ke sono. Kita ini dijalankan terus oleh Allah. Lah, ketika kamu punya pilihan, kayak kamu jalan atas pilihan kamu. Allah menjalankan kamu, jalankan. Mau kamu maksiat, mau kamu ke sono, jalankan.
nanti tanggung jawab. Nah, kan pilihan kamu tuh. Kalau kecemplung got tanggung jawab. Nah, kalau dijalankan. Ini gambaran mudahnya begitu. Jangan dianggap Allah melepaskan kita, jangan. Terserah lu mau jalan sendiri, enggak. Allah jalankan. Lah Allah tahu kita mau jelek kok diem aja, kenapa? Kalau diingatkan waktu itu namanya bukan ujian. Guru di sekolah, kamu diuji sama guru di sekolah. Masing-masing kasih soal. Guru yang jaga enggak? Ketika kamu jawab, guru tahu jawabannya salah ini. Diingetin enggak? Loh, kejem amat sih guru enggak diingetin. Kan saya salah. Ya namanya bukan ujian kalau diingetin. Kan sudah ada pelajar, ada nabi, ada Quran, ada contohnya wali-wali, orang soleh, udah dicontohin semuanya. Nah, kamu mau jalan kemana? Allah jalankan. Kemana? Ini gambarannya begitu. Allah nggak melepas kamu, nggak gitu loh. Jangan dianggap Allah melepas kamu, jangan. Kita dijalankan terus oleh Allah. Makanya kalau orang gambarin apa? Kita itu kayak ini, kayak kereta Jabotabek itu loh. Kereta apa namanya? Kereta dalam kota itu, KRL. Itu walaupun kayaknya jalan, atasnya ada apanya itu? Kalau lepas gimana? Nah begitu maksudnya, gitu loh. Kita nggak dilepas sama Allah, nggak. Kelihatannya jalan kemana-mana, tapi nggak dilepas sama sekali, nggak. Terus dijalankan oleh Allah. Jadi semuanya berjalan atas kehendaknya Allah sesuai dengan ilmunya. Jadi yang pertama apa? Ridho. Dijalankan sesuai ilmunya, sesuai kehendaknya, sesuai dengan perintahnya, namanya diridhoi gitu. Yang kedua ada lagi waqad la yuridu wala ya'muru wala yardha. Yang kedua ada lagi Allah tidak menghendaki. Tidak menghendaki nih. Tidak memerintahkan. Kan tadi ngomongin kalau Allah tidak merintah pasti tidak menghendaki. Ada nih Allah nggak menghendaki, nggak merintahin, juga nggak meridhoi. Seperti apa contohnya? Kakufri mimman dzukir, seperti kafirnya Sayyidina Abu Bakar. Dikehendaki enggak? Diperintah enggak? Ada kafir diperintah? Enggak dikehendaki. Enggak diperintah. Terus enggak diridhoi. Seperti apa? Kafirnya Sayyidina Abu Bakar. Yang Allah tentukan ya salah satunya. Kalau Allah ridhoi, ya Allah jalankan dia sesuai dengan perintahnya. Kalau Allah enggak meridhoi, ya Allah akan jalankan dia tidak sesuai dengan perintahnya. Ini tidak dikehendaki, enggak diperintah, enggak diridhoi. Terus yang ketiga ada lagi waqad yuridu wala ya'muru wala yardha. Waqad yuridu, terkadang ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki, muncul. Siapa? Contohnya Fir'aun muncul, Haman muncul, Qarun muncul. Wala ya'muru wala yardha. Tapi Allah enggak pernah merintah dia kafir. Perintahnya apa? Mukmin. Fir'aun dimunculkan oleh Allah, tetap diperintah jadi orang mukmin, tapi dipilih oleh Allah, dikehendaki Allah jadi orang kafir, gitu loh. Dijalankan oleh Allah tidak sesuai dengan perintahnya. Yahdillah may yasha wa yudlil. Allah menghendaki siapa saja yang Allah maui, dan Allah bisa menyesatkan siapa yang Allah maui. Fir'aun disesatkan. Lah kenapa disesatkan? Lah ya kok ente yang protes, bagaimana sih? La yus'alu amma yaf'alun. Allah itu enggak ditanya kenapa kok Fir'aun kafir, Allah enggak bisa ditanya.
Kenapa Allah berbuat sesuatu atas kehendaknya sendiri? Nah, bicaranya bagaimana? Ada hikmah apa? Nah, begitu. Kok Allah bikin Fir'aun jadi orang kafir? Oh, gara-gara Fir'aun kafir, dunia rame. Gara-gara Fir'aun kafir, wah, Mesir jadi rame ya. Orang pariwisata ke sana mau lihat jasadnya Fir'aun. Asin loh. Oh iya, tenggelam nih, rame. Nabi Musa ada, rame. Apa yang Allah ciptakan mengandung nilai hikmah. Dan kafirnya Fir'aun sesuai ilmunya, begitu dong. Di ilmunya Allah kafir, maka Allah ciptakan jadi orang kafir. Dijalankan tidak cocok sama perintahnya. Bukan terus, oh di ilmunya Allah kafir nih. Terus, tapi kehendaknya Allah jadikan dia mukmin. Bagaimana? Wong di ilmunya tahu akan jadi orang kafir, tapi Allah kehendaki dia jadi orang, kan nggak nyambung. Kalau di ilmunya Allah dia akan jadi orang kafir, maka berarti tidak dikehendaki jadi orang. Begitu dong. Nah, kalau kamu mau cocok sesuai, Allah tahu dia akan jadi orang kafir, berarti dikehendaki Allah kafirnya. Allah tahu dia akan jadi orang mukmin, dikehendaki mukminnya, begitu. Karena yang Allah munculkan sesuai dengan ilmunya. Bagaimana Fir'aun kafir ke Allah kehendaknya mukmin, gimana? Enggak nyambung dong. Berarti kehendaknya Allah ada dasar apa? Oh, atas dasar perintahnya. Nah, ini ada kehendak atas dasar perintah, bukan atas dasar ilmu. Ini nyambung dari mana? Terus yang ketiga ada lagi, terus Fir'aun, Qarun, Haman, wakal ma'asi, dan tiap-tiap orang yang maksiat al-waqi'atun fil kauni fa innal jami'a waqi'atun bi iradatillahi ta'ala. Semua itu terjadi atas kehendaknya Allah, tapi enggak sesuai sama perintahnya Allah, maka itu semua enggak diridhoi. Makanya enggak ada maksiat diridhoi, enggak ada. Maksiat kok diridhoi, enggak ada. Ada orang ngerokok, terus namanya santri ngerokoknya muter biar berkah. Enggak ada ngerokok berkah, enggak ada. Ngerokok kok berkah. Ini ngarang sendiri, ini tuker sono. Ini biar berkah rokoknya. Kok rokok kok berkah? Enggak ada maksiat bawa berkah, enggak ada. Suka ngarang aja. Kenapa? Karena maksiat enggak cocok sama perintahnya Allah, maka pasti enggak diridhoi sama Allah. Enggak ada, oh ini saya maksiat biar diridhoi oleh Allah. Ada? Ada enggak? Sekarang lagi keren, ini lagi muncul itu, namanya malamatiyah. Malamatiyah. Berarti suatu makom tasawuf, yang makom itu dikatakan dia sampai pada kedudukan di mana dia tidak menampakkan kebaikannya, tapi enggak menutupi kejelekannya, untuk mendatangkan ridhonya Allah. Gimana? Jadi sengaja judi, sengaja main sabung ayam, sengaja biar dapat ridhonya. Ada begitu kira-kira jalannya? Mau ketemu dari mana coba? Jangan sampai ikut yang aneh-aneh, ikut yang lurus-lurus aja. Yang lurus aja kamu kadang masih bengkok, kok ikut yang bengkok itu Mbah Musa nggak sampai kamu akhirnya. Terus yang keempat ada lagi waqad ya'muru wala yuridu. Yang keempat ada lagi Allah tidak menghendakinya. Allah enggak menghendakinya, tapi memerintahkannya. Allah merintahin kamu sholat subuh, tapi Allah enggak menghendaki kamu sholat subuh. Sholat enggak kamu ya? Sholat enggak kamu? Ya enggak bakal sholat dong, kamu diperintah tapi enggak dikehendaki. Kamu akan sholat kalau kamu diperintah dan dikehendaki oleh Allah. Ada yang Allah perintah mukmin, diperintah jadi orang baik, jadi orang yang sholat, tapi Allah enggak menghendaki. Lah untuk apa enggak dikehendaki? Ya itu rahasianya Allah. Kok enggak dikehendaki mukmin semua?
Oh, itu sudah ketinggalan zaman. Allah sudah punya makhluk yang namanya malaikat, yang isinya taat, nggak pernah maksiat. Nah, Allah pengen bikin makhluk yang model kedua ada maksiat, kok kamu ngelarang, gimana sih? Kok jadi ente yang protes? Masa Allah bikin maksiat? Lah ya, suka aneh-aneh kan? Jadi dikira maksiat muncul dengan sendirinya, bukan atas kehendaknya Allah. Nggak mungkin dong Allah bikin jelek loh. Kalau Allah bikin jelek, Allah jadinya jelek loh, aneh. Jadi jelek itu nggak mungkin dibikin Allah. Kalau Allah bikin jelek, Allah jadinya. Nah, hubungannya apa? Kalau Allah bikin kamu terbang, Allahnya ikut terbang nggak? Gimana sih? Superman terbang, yang terbangin siapa? Sutradara. Kalau Gatot Kaca terbang, yang terbangin siapa? Dalang. Lah, ketika Gatot Kaca terbang, dalangnya ikut terbang nggak? Nah, kalau dalang ikut terbang, yang terbangin dalang siapa gitu? Gitu. Jadi perbuatan yang dibikin pada makhluk nggak hubungan sama Allah. Kok jadi hubungan sama Allah? Bagaimana? Kalau Allah menggerakkan kamu, Allah gerak juga gitu. Ada anggapan begitu. Kalau Allah mau bikin gempa bumi, digoncangkan oleh Allah. Allah goncang juga dong begitu. Sama-sama goncang gitu. Ini gimana sih? Jadi kalau Allah mau bikin orang itu baik, ya jadi baik. Nggak hubungan sama Allah. Allah mau bikin orang itu buruk, ya jadi buruk. Nggak hubungan sama Allah. Allah mau bikin kamu gerak, ya kamu gerak. Allah ikut gerak nggak? Ya nggak ada hubungannya. Allah bikin kamu makan, ya makan. Allah bikin kamu tidur, ya tidur. Nggak hubungan sama Allah, Allah ikut tidur gitu. Oh, jadi ini pahamnya keliru. Kalau Allah bikin jelek, Allah jadi ikut jelek. Karena Allah menghendaki kejelekan. Kalau Allah menghendaki kejelekan, Allah jadi ikut jelek. Sama kayak makhluk. Makhluk ingin jelek, dia jadi jelek. Kalau Allah yang ingin makhluk itu juga jelek, Allah jadi ikut. Karena ingin sesuatu yang jelek dihubungkan sama Allah, gimana? Wong kehendaknya Allah itu menciptakan, kehendaknya makhluk itu usaha milih, ada urusan sama syariat baik dan buruk. Kehendaknya Allah yang mau biji siapa, baik dan buruk, ada yang ngatur Allah. Allah nggak boleh begini ya, nanti jelek. Yang ngatur Allah sih. Kalau kehendak kamu diatur sama Allah, kamu nggak boleh punya kehendak begini, nggak boleh begini. Lah kalau Allah yang ngatur, siapa kehendaknya? Kamu yang ngatur. Kok bolak-balik Allah yang ngatur kamu yang ngatur Allah, gimana sih? Allah bebas berkehendak apa saja. Kok kamu yang ngatur? Mau bikin malaikat taat semua sah. Mau bikin makhluk maksiat semua sah. Contohnya siapa? Hewan. Ada hewan taat. Bapak sama anak naik, tetangga sama tetangga naik, harta sebelah dimakan. Salah begitu? Makhluk siapa itu? Yang bikin siapa? Nah, yang bikin Allah. Oh, Allah nggak bikin, itu dilepas sama Allah, jadi sendiri. Aduh. Allah gambarkan yang lebih dari manusia ada nih. Tuh. Yang enggak Allah kasih hukum, bebas tuh, mau maksiat, mau zina, mau mereka cuma nggak ngerti korupsi, nggak ngerti judi, nggak ngerti, ngertinya pokoknya berantem, makan, zina, nyolong, ngertinya begitu doang. Nah, itu kan meningkat, maksiatnya top, korupsi tingkatnya udah. Jadi jangan dilihat dari arah kalau itu jelek, Allah kehendaki, Allah jadi ikut jelek, nggak ada hubungannya. Kehendaknya makhluk ada pada makhluk, kehendaknya Allah ada pada Allah, hingga nggak ada kaitannya. Kalau Allah bikin jelek, Allah jadi jelek. Contohnya beginilah, kan Allah melarang. Kalau Allah melarang, pasti tidak menghendaki. Saya contohkan, kamu bikin rumah, di rumah kamu ada kamar mandinya nggak? Nggak ada.
Kamu di kali, ada kamar mandinya. Kalau di rumah ada kamar mandinya, maka pasti ada selokannya, pasti ada got pembuangannya. Kalau kamu bikin rumah, pasti bikin gotnya pembuangan. Kamu ngomong sama anak kamu, nah ini yang bikin bapak semua, ini rumah yang bikin bapak, kamar bapak yang bikin kamar mandinya, ini got juga bapak yang bikin ya. Ini rumah udah jadi. Sekarang kamu saya perintahin, kalau mau mandi jangan di got, mandinya di bak mandi, bapak sudah bikin di dalam nih. Yang bikin siapa kamar mandinya? Bapak. Got yang bikin siapa? Tapi kok dilarang? Gitu loh. Babi yang bikin siapa? Arak yang bikin siapa? Racun yang bikin siapa? Kok dilarang? Allah melarangnya. Yang Allah bikin sesuai kehendaknya, nggak ada urusan. Oh kalau Allah melarang pasti nggak bikin, kata siapa? Gitu loh. Nggak ada hubungannya. Kehendak dan perintah harus dipisahkan, jangan disatukan, kacau pikiran kamu, rusak jalan pikiran kamu ketika menyatukan antara perintah dan kehendak. Keduanya jauh berbeda. Kenapa? Kehendak itu mengurusi munculnya sesuatu, perintah hanya ngurusi aturan sesuatu, nggak hubungan sama kejadian, nggak ada. Jadi mau ada perintah kayak apa, ini kejadian nggak berkaitan sama perintah, dua perkara yang berbeda. Nah, ada kelompok yang kemudian menyatukan antara perintah dan kehendak. Kalau Allah menghendaki, pasti Allah merintah. Kalau Allah melarang, Allah tidak menghendaki. Ingat terjadinya khair minallah, syarr minan nas. Nggak lagi khair minallah, syarr minallah. Rukun iman kita khairihi wa syarrihi minallah. Itu i'tiqad gitu loh. Kalau kamu kok maksiat, kamu harus akui ini perbuatan saya, tapi Allah yang bikin. Artinya apa? Saya dibikin jelek oleh Allah. Gitu. Nah, ketika dibikin jelek, ya jangan terus bahagia. Mau dibikin jelek kok bahagia gitu loh. Bukan yang bikin Allah, ya bebas, mau digebukin kamu nanti juga bebas, terserah kamu. Jadi kita pisahkan antara kehendak dan perintah. Kehendak itu kaitannya sama apa? Ilmu, gitu loh. Wa amma amarahum bihi ma kaunihi lam yuridhu minhum li hikmatin ya'lamuhallahu ta'ala la yus'alu amma yaf'alun. Nah, bisa selesai. Maka Allah memerintahkan tapi Allah kok nggak menghendaki. Diperintah sholat nggak dikehendaki sholat, diperintah haji nggak dikehendaki haji, diperintah iman nggak dikehendaki. Kok bisa begitu? Maka itu terjadi atas apa yang di ilmunya Allah dan hikmahnya Allah yang mengetahui. Maka apa yang Allah kehendaki la yus'alu amma yaf'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Wahum yus'alun. Tapi kita nanti manusia yang akan ditanya. Apa nanyanya? Waktu kamu saya buat maksiat, sikap kamu apa? Istighfar ya Allah. Bagus. Kita yang ditanya gitu loh. Bukan Allah ditanya, kenapa engkau bikin saya maksiat ya Allah? Kampleng. Kok Allah ditanya loh. Guru itu bebas bikin soal, kamu tinggal jangan ini kok begini soalnya gimana coba. Loh kok kamu jadi gurunya? Kamu jangan protes. Waktu kamu saya bikin kafir gimana sikapnya? Waktu saya bikin, nah kamu kita bersikap. Waktu kamu motor saya bocorin gimana? Waktu sendal kamu hilang gimana? Hanu ya Allah, misuh-misuh saya ya Allah, lupa ya Allah. Gimana sih kamu? Gitu. Anu ya Allah saya sabar, bagus. Nah, begitu. Jadi kita yang akan ditanya tentang apa yang Allah ciptakan, bukan kamu yang nanya. Kenapa kok bikin begini? Allah nggak bisa ditanya, bebas. Wong sutradara ditanya. Kamu kalau lihat film India jangan protes,
tonton aja jagoan ditembakin nggak mati. Udah lihat aja, jangan kenapa kok begini ya? Nggak enak lihat filmnya tahu nggak gitu. Udah nikmatin aja. Sutradara kok ditanya kenapa? Ya terserah sutradara bikin, tinggal kamu bicara hikmahnya apa gitu dong. Waridho lazimun lil amr. Beda nih. Kalau ilmu lazim sama apa? Ilmu lazim sama apa? Iradah. Kalau ridho lazimnya sama perintah gitu. Nggak ada ridho lazim sama larangan, nggak ada. Ridho lazim sama perintah. Wa ta'alluqul irada kullu mumkinin kal qudrati, lakin ta'alluqul qudrat ta'alluqul ijad wa idam, wa ta'alluqul irada ta'alluq tahsis. Untuk masalah keumumannya, irada juga sama. Umum, bisa menghendaki apa saja seperti kudrat. Membedanya kalau irada itu yang umum itu menentukan, kalau kudrat memunculkan. Kudrat mampu memunculkan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Irada juga mampu menentukan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Kalau yang nggak mungkin, lah gimana mau ditentukan? Oh, nggak mungkin. Fala ta'aluqu bil wajib wal mustahil. Nah, jelaskan nih. Dan kudrat iradat enggak ta'aluk pada yang wajib dan tidak pada yang mustahil. Wa syamilul mumkinu khair wa syarr. Termasuk perkara mungkin, baik dan buruk itu masuk perkara mungkin. Kafir dan mukmin termasuk perkara mungkin. Maksiat dan taat termasuk perkara mungkin. Maka itu diciptakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqa'a fil kauni syai'un min khairin aw syarrin illa bi iradatihi ta'ala. Maka tidak ada perkara yang terjadi, baik itu perkara baik, perkara buruk, kecuali terjadi pasti atas kehendaknya Allah. It la yasihu ayyaqa'al kauni syai'un gahran anhu ta'ala. Karena tidak mungkin terjadi sesuatu di dunia ini yang mana Allah menjadikan secara terpaksa. Artinya bukan atas maunya sendiri, itu mustahil. Khilafan lil Mu'tazilah, beda dengan orang Mu'tazilah. Bi ana iradatahu ta'ala la tata'alaku bi syurur wal qabaih. Kata Mu'tazilah, iradahnya Allah itu tidak menta'aluki, tidak memunculkan, tidak menentukan perkara yang jelek dan buruk. Walakin yajibu alainal adabu ma'allah. Walaupun kita iman khair wa syarr itu minallah, lakin wajib alainal adab. Wajib kita punya adab ma'allahi ta'ala. Bi an la nansiba syurur wal qabaih ilaihi ta'ala. Dengan tidak mengatakan baik dan buruk datang dari Allah, begitu secara lisan. Makanya kamu jangan jadi Superman. Tahu Superman? Superman itu orang yang pakaian dalamnya di luar, pakaian luarnya di dalam, itu Superman. Ini perkara i'tiqadiyah, mengetahui khair wa syarr minallah, perkara i'tiqadiyah, maka harus kamu simpan dalam hati. Kamu hanya boleh ngomong ini di majelis taklim. Ketika pada masyarakat kumpul dengan orang, kenapa kamu zina? Menarik Pak, begitu, kesemsem Pak, gitu. Anu saya nggak tahan Pak. Ya jawab atas kehendak kamu. Kenapa kamu nyolong? Butuh Pak. Bukan, wah ini Allah yang bikin. Oh, kamu nggak punya adab. Kamu jadi Superman namanya. Mengeluarkan yang di dalam keluar, itu nggak boleh dikeluarin. Simpen untuk kamu. Jangan sampai kamu nggak punya celana dalam. Itu pakaian dalam harus punya. Kalau enggak gimana?
Ya gobal-gobel kamu. Ada enggak orang yang enggak punya celana dalam? Ada. Siapa? Mu'tazilah ini. Ini orang yang enggak punya celana. Kenapa? Yang di dalam, di luar sama kata dia, enggak dalam, enggak luar. Pokoknya baik jelek, baik ya dari Allah, jelek dari saya. Ngomong. Ini orang enggak punya celana dalam namanya. Enggak ngerti kalau aslinya semua itu dari Allah, enggak ngerti dia. Taunya dari dia semua, kelihatan semua. Yang batin-batin enggak ada. Kita punya makna zahir, punya makna batin. Makna zahirnya apa? Ketika kita maksiat, berbuat baik datang dari Allah. Hingga nanti apa? Ketika kamu masuk surga, kamu nggak menganggap surga itu kamu raih karena amal kamu sendiri. Karena kamu tahu amal itu ditolong oleh Allah, dijalankan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, hingga kamu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan surga ya punya saya. Kenapa? Oh, saya udah sholat, udah puasa, udah dianggap itu amal dari dirinya. Kalau sudah nanti maksiat dari dirinya, nanti baik juga dari dirinya. Ya. Jadi jangan sampai kita salah di dalam menyikapi. Ada orang yang normal apa? Yang dalam ya taruh di dalam, yang luar taruh di luar. Ada lagi orang yang dibalik kayak permen, yang dalam kadang dikeluarin, yang luar kadang dimasukin. Ada lagi orang yang ketiga nggak punya celana dalam. Illa fi maqami ta'lim. Boleh kamu ngomong kecuali hanya di majelis taklim seperti sekarang ini nih. Kenapa? Yaitu hakikatnya semua yang buruk dari Allah. Gitu loh. Kenapa? Karena ini yang terjadi sesuai dengan ilmunya Allah, sesuai dengan kehendaknya Allah. Fa inna dzalika la yajuzu kanisbati khalqil umuri khashisah ilaihi ta'ala fala yajuzu an yuqala fi ghairi maqami ta'lim Allah khaliqal qiradata wal hanazir. Maka enggak boleh pula selain di makom taklim kamu ngomongin ini babi ini bikinannya Allah, monyet bikinannya Allah, arak bikinannya Allah. Walaupun itu benar gitu loh. Tapi kan ada yang lain yang baik yang bisa kamu sampaikan. Keindahan ini bikinannya Allah, bulan yang indah, langit yang indah, awan ini bikinannya Allah. Kan bisa begitu. Kenapa harus ngomong yang jelek-jelek gitu loh? Kayak gak ada kerjaan aja kamu gitu loh. Nah, boleh ngomong begitu fil maqami ta'lim. Kenapa? Untuk menyingkap hakikat, untuk menyingkap makna secara keseluruhan. Jelas? Maka lanjut wa dalilu ala dzalika. Apa sih dalil atas wajibnya Allah bersifat iradah? Aitsu budul iradillahu ta'ala wujudul alami wa tarkibuha. Dalilnya Allah bersifat iradah adalah wujudnya alam dan susunannya dan keteraturannya. Ana ta'ala lam yatasif bil iradah lakana karihan walau kana karihan ay adamil iradah lam yatasif bil qudrat. Apabila Allah tidak bersifat iradah, maka Allah akan bersifat karohah, yaitu terpaksa. Apabila Allah terpaksa, maka Allah tidak bisa menjadikan, karena tidak akan bisa bersifat dengan sifat qudrat. Gambarannya begini. Kamu ngelihat sesuatu diciptakan. Tadinya nggak ada rumah, setelah kamu pulang dari luar kota, tiba tahu-tahu ada rumah. Maka kamu akan ngomong, ini yang bikin ini pasti mampu nih. Walaupun kamu nggak pernah lihat rumah itu dibikin, dikerjain, setelah rumah itu jadi, mesti kamu ngomong yang bikin pasti punya kemampuan nih. Bisa bikin tinggi begini bagus. Walaupun kamu nggak lihat yang bikin. Ini mengatakan bahwa ketika kita lihat alam, langit, bumi dan keteraturannya, kita akan tahu yang bikin pasti kudrat. Pasti kuasa. Yang bikin pula pasti iradah. Enggak mungkin bisa bikin keadaan yang istimewa begini tapi enggak iradah, enggak mungkin bisa menentukan. Apalagi kalau sampai kamu bisa melihat
sesuatu yang ada dalam diri kita. Bagaimana jantung berjalan, bagaimana paru-paru, bagaimana katup itu berhenti ketika kamu minum, katupnya nafas berhenti, ganti ke nafas tenggorokan, ketika kamu berhenti ngomong, buka lagi. Ini sesuatu yang Allah kehendaki dengan tertata rapi pada diri kita. Maka kamu akan bisa tahu pasti yang menciptakannya zat yang maha berkehendak. Nggak mungkin sedunia sidik jarinya beda-beda. Ada yang sama? Hatta anak kembar beda sidik jarinya. Sekarang muncul lagi nggak cuma sidik jari, mata beda-beda. Hingga sekarang banyak orang menggunakan sensor mata. Artinya untuk membuka rahasia pakainya matanya sendiri. Kenapa? Karena mata saya dan mata kamu semua beda. Ini kalau yang bikin nggak maha menentukan, ya nggak bisa bikin beda-beda begitu. Akan bikinnya sama saja sudah. Nggak bisa. Baju aja kamu ukurannya paling XL, L, M, S. Sudah 4 doang, mana lagi yang lain? Nggak ada ukuran lain. Nah, kalau mata Allah bikin begitu. Ini begitu. Yang demikian tandanya Allah maha menghendaki segala sesuatu. Itu enggak terjadi dengan sendiri. Kalau Allah enggak kehendaki beda, ya enggak bisa beda. Gimana bisa beda? Wajah. Kok enggak dibikin sama aja, kenapa? Ya bisa aja dibikin sama, kayak siapa contohnya? Zebra. Kamu lihat kuda zebra coba. Apa enggak ribet kamu? Tapi zebra itu tahu begitu emaknya ngelahir, anaknya main tahu, yang anaknya mana bukan tahu. Sini anak. Kamu yang lihat bingung, ini beda aja dari garis-garis semua begitu sama kayak, tapi subhanallah. Ini menunjukkan Allah maha menghendaki atas segala yang diciptakannya. Lakin adamu ittisafu biha muhalun idlau lam yatasib biha lakana ajizan walau kana ajizan muhalun. Mustahil Allah itu enggak bersifat kudrat, karena kalau enggak bersifat kudrat pasti bersifat ajiz. Nah, kalau ajiz gimana? Mustahil. Lau ajaza lama aujada syai'an minal hawadis. Kalau Allah itu lemah, berarti alam ini enggak akan muncul. Tapi alam ini enggak muncul batil. Kenapa? Karena sudah kelihatan mata. Fa batala ma ada ilaihi adamul ijadi wa huwa ajzuhu. Maka batal apa-apa yang menunjukkan kepada Allah tidak menciptakan sesuatu karena dia ajz. Itu mustahil. Wa idzan tafal ajzu, apabila batal Allah itu bersifat lemah, intifatil karoha, maka batal pula Allah bersifat karoha. Fatabata nakiduha wa wal iradah, maka tetaplah apa yang menjadi nakidnya yaitu adalah bersifat wajib iradah. Wa haitsu wajabat lahu ta'ala irada istahala alaihi diduha. Apabila Allah wajib irada, maka mustahil lawannya. Maka tetaplah kita menemukan wajib bersifat irada bagi Allah Subhanahu wa taala, menciptakan, menentukan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara pada sifat ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna bi anana darabna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fadub 'alaina tauba tawsil kulli hauba fastul lana aurati wa amin rawati wa ighfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah
والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد طعسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.